Oke, soal nomor 1, ini soal tentang analogi. Kita baca soalnya, bahagia, sedih, tenang, titik-titik. Opsinya, berteriak, gugup, lambat, stabil. Untuk menjawab soal analogi, kita harus cari hubungan antara dua kata pertama, nanti dipadankan dengan dua kata berikutnya. Bahagia dan sedih ini antonim. Lawannya ya, antonimnya. Lawannya bahagia adalah sedih. Lawannya tenang adalah berteriak. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jika Samsul memakai baju putih, maka ia memakai celana hitam. Jika Samsul memakai celana hitam, maka Rido memakai celana biru. Rido memakai celana abu-abu. Di sini ada opsinya, Samsul tidak memakai baju putih, Rido tidak punya celana hitam, Rido tidak memakai baju abu-abu, Samsul memakai celana biru. Oke, untuk tipe soal yang seperti ini, jika maka, kalau ada dua kalimat yang berseberangan dan kalimatnya mirip, itu bisa kita coret. Jadi di sini memakai celana hitam dengan memakai celana hitam bisa kita coret. Jadi yang tersisa, jika Samsul memakai baju putih, maka Rido memakai celana biru. Ternyata Rido memakai celana abu-abu. Berarti kesimpulannya, Samsul tidak memakai baju putih. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Masih soal analogi, kita cari hubungan antara dua kata pertama. Komodo dan buaya ini dua binatang yang sama, sejenis, sama-sama reptil ya, sama-sama binatang. Privilege ini bahasa Indonesia dari privilege ya. Yang diutamakan, diprioritaskan ini sinonim, berarti bukan. Dini dan prematur. Dini dan prematur ini juga sinonim. Jadi herbivora dan karnivora. Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora itu pemakan daging, berarti bukan. Anggrek dan mawar ini jawabannya, sama-sama bunga. Oke, jadi hubungan antara komodo dan buaya mirip dengan anggrek dan mawar. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal yang seperti ini, cara menjawabnya adalah kita baca dari pertanyaannya dulu. Terus kita cek ke opsinya. Sebutkan urutan keempat saudara itu dimulai dari yang paling tua usianya. Jadi cara menjawab soal-soal logika seperti ini adalah dengan cara mengeliminasi opsi. Jadi kita cari 3 jawaban yang salah sampai tersisa 1 jawaban yang benar. Oke, ingat ini urutannya dari yang paling tua. Denny kakaknya Siska, berarti Denny dulu baru Siska, karena dari yang paling tua. Namun adiknya Gani, berarti Denny adalah adik dari Gani. Dengan satu kalimat ini kita coba eliminasi opsi dulu. Berarti urutannya Gani, Denny, dan Siska. Sini Gani, Siska berarti sudah salah. Gani, Denny, ada Siska, oke. Siska, Gani, ini juga salah. Denny, Biba, Siska, ini juga salah. Jadi jawaban yang benar yang bravo. Oke, jadi untuk soal tipe logika seperti ini, lebih mudah kalau dijawabnya dengan uji opsi. Next, kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 tentang gambar. Untuk soal seperti ini, dibanding langsung fokus ke keseluruhan gambar, boleh kita fokus ke beberapa bagian dari gambar ini saja dulu. Kita lihat arah panahnya misalnya, ini ke arah kanan, ini ke arah kiri. Jadi selalu berlawanan. Berarti kalau ini ke arah kiri, maka harusnya di sini ke arah kanan. Kita cari yang ke arah kanan, ini bukan. Ini bukan, berarti pilihannya antara C atau D. Lanjut kita ke objek yang berikutnya. Lihat kotak hitam yang atas sini, pasangannya adalah kotak putih di bawah. Berarti kalau kotak putih di sini, pasangannya harusnya kotak hitam. Jadi jawaban yang benar yang Charlie. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Masih di soal analogi. Haus bisa kita kurangi dengan cara minum. Kelelahan bisa dikurangi dengan cara istirahat. Oke, jadi jawaban yang benar yang A. Boleh kita cek ke opsi yang lain kalau misalnya ragu. Kebodohan bisa dikurangi dengan kemiskinan, ini tidak.
Kelaparan bisa dikurangi dengan kekenyangan, ini juga tidak. Miskin bisa dikurangi dengan kerja, ini juga kurang tepat ya. Miskin bisa dikurangi dengan uang, bukan dengan kerja. Kalau kerja tanpa uang, kayaknya masih tetap ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Seperti biasa, kita amati dari bentuknya dulu. Saya amati pertama dari bentuk panahnya. Ini ke sini berputar 45 derajat ke atas. Oke. Berarti di sini ke kiri, kemudian menunjuk ke kiri aman. Berarti ini ke bawah, berarti berikutnya harusnya menunjuk ke sini. Untuk opsi yang salah, berarti yang C dan D sudah tidak mungkin jadi jawaban. Pilihannya tinggal A atau B. Jadi ini boleh dibiasakan ya, dibanding mencari satu jawaban benar, pastikan saja 3 jawaban salah juga boleh. Kita lihat pembeda antara A dan B di belakangnya. Ini vertikal, ini horizontal. Kalau kita lihat ini berputar ke kanan garisnya. Ini terus ke sini ke kanan, iya. Berarti berikutnya vertikal. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah alfa. Oke, jadi untuk soal-soal gambar diamati bagian-bagian dari gambarnya. Kalau kewalahan untuk melihat secara keseluruhan. Lanjut ke soal nomor 8, kita lihat polanya. Berbentuk seperti ini plus, ini berbentuk silang, dia bergeser, terus kemudian kembali lagi, berarti berikutnya ini sudah bisa kelihatan ya, jawabannya yang delta. Oke. Ke soal nomor 9. Nah, soal logika lagi, ingat kalau dapat soal logika lebih mudah dibaca pertanyaannya dulu. Siapa yang paling memungkinkan jadi orang yang paling bodoh di antara keempat orang tersebut? Jadi pertanyaannya adalah orang yang paling bodoh. Di sini ada opsi, kita baca pernyataannya. Dio lebih pintar daripada Hani. Berarti sudah bukan Dio dong yang paling bodoh. Hani tidak lebih pintar daripada Joko. Berarti juga bukan Joko. Badrul bukan orang yang paling pintar, tetapi juga bukan orang yang paling bodoh. Berarti bukan Badrul. Jadi jawabannya adalah Hani. Oke? Jadi soal-soal logika seperti ini akan lebih mudah kalau diselesaikan dengan cara eliminasi opsi. Lanjut ke soal nomor 10. Antonim dari prominent. Oke. Kalau ini butuh kosakata ya. Prominent itu artinya menonjol. Jadi lawannya adalah biasa. Ini sinonimnya. Jadi antonimnya adalah biasa. Kita lanjut ke soal nomor 11. Soal analogi. Rabun titik-titik sama dengan titik-titik abu. Ingat soal analogi, selain mencari kata yang sama, kata penghubung dari dua kata itu, kita juga harus jelas arahnya. Kalau arahnya dari kiri ke kanan, berarti nanti di sini juga dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri juga boleh, nanti dari sini kanan ke kiri. Rabun, buta, jadi rabun, kalau makin parah bisa jadi buta, kalau lama-kelamaan jadi buta. Arang, lama-kelamaan jadi abu. Oke, ini aman. Rabun itu berhubungan dengan penglihatan, kayu berhubungan dengan abu, ini kayaknya terbalik ya. Rabun itu mata, dupa abu ini tidak. Rabun lensa, serbuk abu ini tidak. Oke, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 11 adalah alfa. Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang pedagang membeli 2.000 buah apel seharga 500 per buah. Ia menjual apel tersebut 560 per buah. Berapa persen keuntungan yang akan ia dapatkan? Oke, jadi pertanyaannya persentase keuntungan. Untuk persentase keuntungan satu barang, dua barang, maupun semua barang, 2.000 barang itu sama ya. Jadi harga belinya 500, dijual 560, berarti untungnya 60 rupiah per barang. Dari harga mula-mulanya adalah 500. Karena yang ditanya persentase, berarti kita kali dengan 100%. Ini 100 dengan ini bisa mati,
60 bagi 5 dapatnya 12%. Oke, jadi jawaban soal nomor 12 adalah bravo. Lanjut ke soal nomor 13. Jika P, Q adalah penyelesaian dari sistem persamaan 3P tambah Q sama dengan 9 dan P kurang Q sama dengan 7, maka nilai dari 5P kurang 2Q adalah. Oke, di sini kita harus cari P dan Q-nya dulu. Kita tulis info yang kita punya. 3P tambah Q sama dengan 9. P kurang Q sama dengan 7. Di sini karena ada dua variabel, langkah pertama kita hilangkan satu variabel dulu. Entah P atau Q. Lebih mudah menghilangkan Q, di sini ada plus Q, di sini ada minus Q. Kalau kita jumlahkan, Q-nya bisa tewas. 3P ditambah P dapat 4P sama dengan 9 ditambah 7, 16. Oke, berarti P-nya sama dengan 16 bagi 4, 4. Untuk cari Q boleh disubstitusi ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Kita substitusi ke persamaan pertama ya. 3P berarti 3 kali 4, 12. Ditambah Q sama dengan 9. Berarti Q-nya 9 kurang 12 minus 3. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat nilai dari 5P kurang 2Q. Yaitu 5 kali 4, 20 kurang 2 kali minus 3 minus 6. Berarti tambah 6. Jadi jawaban yang benar yang Charlie. 26. Lanjut ke soal nomor 14. Soal gambar boleh diamati perbedaan antara setiap gambar di sini polanya. Kalau kita amati ini selang-seling harusnya putih dan semua opsi juga putih, jadi tidak usah diperhatikan. Kita lihat di sini diagonal yang ini itu warnanya selalu berwarna biru. Perhatikan simbol yang ada di bagian sana warnanya selalu warna biru. Di sini kan tidak ada. Sedangkan yang ada di sini dan di sini itu harusnya warnanya putih. Berarti yang sesuai yang alfa. Ini biru, ini putih. Yang lain tidak ada yang memenuhi. Jadi untuk soal nomor 14, jawaban yang benar yang alfa. Lanjut ke soal nomor 15. Kalau kita perhatikan, setiap baris ada 3 bangun datar. Persegi, segitiga, dan lingkaran. Lingkaran, persegi, segitiga, segitiga, lingkaran, berarti harusnya persegi. Setiap baris ada yang berwarna, berarti di sini harusnya jawabannya yang delta. Lanjut ke soal nomor 16. Oke. Alan berjalan kaki dari rumah ke minimarket sejauh 2/5 km dalam waktu 5 menit. Berapakah kecepatan rata-rata Alan dalam 1 jam? Oke, yang kita punya kecepatan dalam 5 menit. 5 menit ini kalau diubah ke 1 jam kan harusnya 60 menit. Berarti dia harus dikali 12. 5 kali 12 dapat 60 menit. Yang diminta adalah kecepatan Alan. Kalau kecepatannya 2/5 km per 5 menit, berarti kalau mau cari per jam, ini juga dikali 12. Nah, nanti dapatnya 24, 2 kali 12 dibagi 5. 24 dibagi 5, 4,8. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah bravo. Lanjut ke soal nomor 7. Kita amati polanya, beberapa bagian dari gambar saja dulu. Lihat di sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, dan seterusnya. Satunya bergeser dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Lihat, awalnya di sini, kemudian di sini, bergeser ke sini, ke atas, berarti berikutnya di bagian sini. Kalau kita lihat, yang paling sesuai yang delta. Jadi, soal nomor 17, jawabannya delta. Soal nomor 18. Kita amati di sini ada lingkaran, kotak, segitiga, dan tanda tambah. Kalau kita perhatikan, gambar pertama dikurangi dengan gambar kedua, hasilnya sama dengan gambar yang ketiga. Oke, coba kita cari polanya. Ini gambar pertama kurang gambar kedua, dihilangkan ininya, hasilnya betul sama dengan gambar yang ketiga. Berarti polanya itu ya.
Ini dikurangi tanda plusnya berarti sisa kotaknya. Jawaban yang benar yang delta. Lanjut ke soal nomor 14. Masih mencari pola, bentuknya mirip semua, kotak-kotak-kotak. Di sini segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Berarti B dan D sudah salah. Untuk setiap baris, ada yang dapat tanda tambah, ada yang lingkaran hitam, ada yang kosong. Berarti sudah ada tanda tambah, lingkaran hitam. Jawaban benarnya yang kosong. Jawabannya adalah alfa. Lanjut ke soal nomor 20. Semua laki-laki di rumah Nita memakai celana. Dilan adalah anak yang rajin. Dilan adalah adik laki-laki Nita yang masih SMA. Pilihannya, jadi ini diminta mencari kesimpulan. Pilihannya, Dilan selalu memakai celana. Dilan hanya bercelana ketika sekolah atau SMA. Nita sudah lulus SMA. D. Dilan memakai celana ketika di rumah Nita. Di sini karena ada kata-kata semua laki-laki di rumah Nita memakai celana dan Dilan adalah adik laki-laki Nita, berarti Dilan memakai celana ketika di rumah Nita. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 adalah delta. Lanjut ke soal nomor 21. Masih mencari kesimpulan. Semua psikolog pandai dalam statistika. Dio bukan seorang psikolog. Jadi semua psikolog pandai dalam statistika. Dio bukan seorang psikolog. Berarti Dio tidak ada hubungannya dengan ini. Sebagian psikolog tidak pandai dalam matematika. Ini salah. Dio belum tentu pandai dalam statistika. Ya, ini yang benar. Karena Dio bukan psikolog. Jadi tidak bisa kita pastikan dia pandai statistika atau tidak. Boleh dicek opsi yang lain. Jadilah psikolog agar pandai dalam statistika. Ini tidak. Dio bukan seorang psikolog, tapi ia pandai statistika, ini juga tidak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Dikatakan gunung berapi, maka sudah pernah meletus. Gunung Merbabu adalah gunung berapi. Oh, berarti kesimpulannya gunung Merbabu sudah pernah meletus. Ini jelas ya jawabannya. Nomor 22, jawaban yang benar yang delta. Lanjut ke soal nomor 23. Antonim dari gegai. Gegai ini artinya mudah lepas atau tidak kuat ya. Gegai itu tidak kuat. Karena yang diminta adalah antonimnya, jadi antonimnya adalah yang C. Kuat. Lanjut ke soal nomor 24. Semua ikan bernafas dengan insang. Semua arwana adalah ikan. Berarti kesimpulannya arwana juga bernapas dengan insang. Semua arwana bernafas dengan insang. Oke, delta. Untuk menjawab soal-soal seperti ini juga, biasanya kan kata-katanya ada semua, sebagian. Nah, jadi kalau diawali dengan kata semua dan semua, maka kesimpulannya pasti semua. Jadi bukan A, bukan B, bukan C, melainkan yang delta. Tapi kalau semua dan sebagian, berarti kesimpulannya sebagian. Lanjut ke soal yang terakhir. Jika Dika dapat membaca 3 halaman koran setiap X menit, maka dalam 10 menit Dika mampu membaca berapa halaman? A 30 per X, B 15 per 2X, C 25 per X, dan D 5 per 6X. Nah, jika ada di antara kalian yang sangat tidak suka dengan X, ini X-nya boleh diganti. Jadi kalau ada satu X di soal dan di opsi, ini boleh diganti ya. X-nya misalnya kita ganti dengan angka berapapun. Yang penting semua opsi juga diganti X-nya. Misalnya X-nya kita ganti dengan angka 1 yang lebih mudah. Berarti ini nanti 30 per 1, 30. Ini jadi 15 per 2. Ini jadi 25. Yang ini jadi 5 per 6. Jadi boleh mengganti dengan angka. Oke, kita baca kembali soalnya. Jika Dika dapat membaca 3 halaman koran setiap 1 menit, maka dalam 10 menit, berarti kalau 3 halaman 1 menit, berarti kalau 10 menit, jawabannya harusnya adalah 30 halaman. Jadi jawaban yang benar yang alfa.